Pemirsa, dosen hukum Sekolah Tinggi Caritas Bintuni, Dr. Robert Hamar memprediksi akan muncul 3 penantang incumbent Pilkada Gubernur Papua Barat jika Pilkada Gubernur 2022 disatukan dengan Pileg dan Pilpres 2024. Prediksi dosen hukum Sekolah Tinggi Caritas Bintuni, Dr. Robert Hamar disampaikan menanggapi wacana revisi Undang-Undang Pemilu benar-benar dibatalkan sehingga Pilkada Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia 2020 dan 2023 disatukan dengan Pileg dan Pilpres 2024. Kekosongan pemimpin definitif tingkat provinsi, kabupaten, kota memungkinkan banyak peluang bupati wali kota yang akan berakhir masa jabatan 2022 dan 2023 bisa bermanuver menantang calon gubernur wakil gubernur incumbent Domingus Mandacan Muhammad Lakotani yang akan berakhir masa jabatan 2022. Seseorang yang ingin maju itu terutama incumbent. Pertama itu pasti dia akan istirahat selama 2 tahun. Memang banyak pengawat mengatakan bahwa ketika 2 tahun itu dia akan menghilang dari peredaran. Tapi kan juga sama, orang yang belum pernah maju akan mengajukan diri dan ikut juga di situ. Jadi ada 2 hal. Satu, dia pernah incumbent, jadi hanya 2 tahun. Tapi juga ada yang tidak pernah muncul. Lalu kira-kira kekuatannya di mana? Kekuatan itu tergantung pada pertama seberapa jauh incumbent itu selama ini, ya, apakah itu wali kota, bupati, atau gubernur selama memimpin itu, ya sebenarnya buah-buah yang ditanam itu yang menjadi bagian penting. Tetapi juga tergantung pada seberapa besar orang bisa secara internal mendesiminasi, tetapi secara eksternal mensosialisasi seluruh yang apa dilakukan itu menjadi sebuah ingatan masyarakat. Nah, tapi biasanya kalau kita tidak kuat di dalam misalnya manajemen politik untuk mempublikasikan diri kita secara baik tentang hasil-hasil yang kita telah peroleh, bisa saja dalam 2 tahun itu kita tenggelam di kancah tidak mampu memberikan publikasi. Karena bisa saja orang yang mungkin incumbent, nah, dia mungkin utamanya tidak terkenal, tapi kemudian di break up dan di blow up oleh para kulit tinta karena memang dia punya kemampuan komunikasi itu yang ditakutkan orang sebenarnya, sehingga orang yang tadi sebenarnya sudah punya kemampuan bagus kemudian hanya karena ketidakmampuan dia untuk atau timnya untuk mempublikasikan dirinya untuk tetap eksis selama 2 tahun itu yang ditakutkan hilang. Anggota Komisi 7 DPR RI dari Partai Nasdem menanggapi prediksi pertarungan calon gubernur Papua Barat menandaskan walau belum ada putusan pimpinan pusat Partai Nasdem melihat kinerja Domingus Mandacan selaku Ketua DPD Partai Nasdem Papua Barat, namun peluang calon incumbent masih sangat berpeluang besar diberikan rekomendasi. Nasdem sampai saat ini masih belum, saya pikir semua partai juga belum menentukan siapa. Tapi ancang-ancang Bapak? Tapi kalau sampai dengan saat ini kita melihat bahwa Pak Domingus Mandacan memang masih yang terbaik. Kader Nasdem ya Pak? Beliau adalah kader Nasdem yang terbaik yang saat ini. Yang kita boleh tahu adalah, yang harus kita tahu adalah gubernur adalah perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Nah, beliau saat ini khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, beliau melaksanakan tugas-tugas sosial dengan sangat-sangat baik. Jadi itu merupakan suatu prestasi tambahan di luar prestasi pemerintahan lainnya yang beliau sudah laksanakan. Berarti kemungkinan untuk 2024 beliau diusung lagi sama Nasdem ya Bapak? Kalau pertanyaannya apakah akan, itu tergantung dari DPP, bukan dari saya. Rekomendasi tentunya dari Ketua Umum dan Sekjen. Nah, kalau dari saya sendiri, apa yang tadi saya sampaikan itu adalah poin-poin penting yang mungkin beliau sudah lakukan untuk membuat partai kami mungkin saja akan kembali memberikan rekomendasi kepada beliau, dan kemungkinan itu sangat besar. Waktu 4 tahun bagi Dr. Robert Hamar cukup bagi setiap calon mempublikasi diri agar bisa diterima masyarakat, sehingga diprediksi akan semakin ketat pertarungan Gubernur Wakil Gubernur Papua Barat 2024. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.